ditemukan. Untuk itu kami harus sungguh-sungguh sembah sujud di hadapan Tuhan. Sebab kami hanyalah manusia debu, manusia darah daging yang gampang retak, kecewa, putus asa, gampang sekali berkeluh kesah. Tetapi kehidupan kami mendapatkan kemurahan Tuhan. Kami mendapatkan belas kasih Tuhan lewat datang beribadah, melayani Tuhan. Inilah kemurahan Tuhan yang sungguh sangat besar dalam kehidupan kami. Untuk itu mohonlah belas kasih Tuhan atas ibadah pelayanan ini. Jangan biarkan kering hati Engkau hadir di tengah kami, mengampuni, menyucikan, mengurapi semuanya dengan Roh-Mu yang suci, mulai daripada pelayan Tuhan, pemimpin pujian, pemain musik, singer, komputer, setiap kami yang hadir pada bulan seluruh malam ini. Layakkanlah mampukan kami untuk dapat memuji, membesarkan, mengagungkan nama Tuhan di tengah kami. Bapak Ibu Saudara yang masih berada di perjalanan, Tuhan tolong percepat langkah mereka. Tuhan tolong semuanya hindarkan dari halangan yang memerintangi apapun. Mohon belas kasih Tuhan atas kehidupan yang tidak dapat beribadah karena sakit penyakit. Dan Yesus yang menyembuhkan di lain waktu dapat beribadah, memuliakan nama Tuhan. Segala kuasa-kuasa yang bisa terjahat selalu berusaha menghalang-halangi anak Tuhan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Bahkan selama ibadah ini, apapun bentuk gangguannya, kami usirkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Pergi darah Yesus yang berkuasa. Orang kemurahan Tuhan, semua peralatan yang kami gunakan, listrik, AC, baik juga kendaraan dipakai buat dagang, lindungi. Kami beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh hormat dan takut akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan, haleluya. Kita mengangkat pujian kepada Tuhan dari yang kemarin 109 dengan senang hati. Dengan
Jika kembali kita akan hujan Roh Kudus dari ke sini. Dari yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Bekerja dalam setiap kehidupan kita. Tuhan, Haleluya. saat kita mendengar firman Tuhan, kehidupan kita, saya mengundang kehidupan untuk bangkit berdiri. Kita bekerja dengan Tuhan dan Tuhan waktu menyembah.
benar. Beriku hati memujimu. Beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang memulai. Haleluya, haleluya, haleluya. Biarlah di dalam ibadah doa penyembahan ini kami sungguh-sungguh belajar untuk mengasihi Tuhan, bisa memberikan seluruh hidupnya, segenap hidupnya, sepenuhnya ke dalam belas kasih Tuhan. Hanya mempercayakan hidupnya kepada kemurahan Tuhan. Biarlah kehidupan kami hari-hari ini belajar seperti seorang perempuan yang mengurapi Tuhan, memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Mulai daripada kehidupan kami ini, ampuni kami Tuhan, mohon kemurahan-Mu, biarlah firman-Mu menolong seluruh kehidupan kami. Itu sebabnya firman Tuhan selalu dinyatakan kepada kami untuk menolong setiap kehidupan kami. Urapi kami semua dengan roh-Mu yang suci, mulai daripada pribadi hamba untuk dapat menyampaikan firman-Mu dengan jelas, benar dan murni, sesuai kehendak Tuhan, dengan kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kami. Urapi kami semua dengan urapan yang sama, untuk kami dapat mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan suatu kebutuhan, sehingga kami bisa mengerti, percaya, yakin akan firman-Mu, sampai dapat mempraktekannya dalam setiap kehidupan kami. Sehingga sungguh nyata Tuhan, firman dan Roh Kudus, zaman kuasa Tuhan atas kehidupan kami, menolong kehidupan kami, menyelesaikan setiap persoalan hidup kami, sampai mujizat terjadi dalam kehidupan kami. Keubah hidup manusia daging diubahkan menjadi manusia yang rohani, yang menyambut kedatangan-Mu kali yang kedua. Segala kuasa-kuasa yang bisa roh jahat selalu berusaha mengganggu hati dan pikiran saat kami mendengarkan firman Tuhan. Lewat itu keras hati, capek, bosan, bermain-main, apapun bentuknya, kami usirkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa. Mohon kemurahan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, selamat malam, salam sejahtera di dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah bahagia, damai, sejahtera yang daripada Tuhan dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Baik, kembali di dalam kitab pelajaran Markus, kitab Markus pasal yang ke-14 ayat yang ke-32. Markus 14 masih pada ayat yang ke-32, yaitu judulnya di Taman Getsemani. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku berdoa." Ini adalah perikopnya, yaitu di Taman Getsemani. Getsemani adalah artinya tempat pemerasan. Di Getsemani Yesus mengalami pemerasan daging, yaitu sengsara daging tanpa dosa. Ya, ini Getsemani. Di Getsemani Yesus mengalami pemerasan daging, sengsara daging tanpa dosa. Ini sama dengan percikan darah. Demikian gereja Tuhan di akhir zaman, pengikut-pengikut Yesus juga akan mengalami pemerasan daging, sengsara daging tanpa dosa. Harus juga sama seperti Yesus masuk dalam Taman Getsemani. Kita juga di akhir zaman ini harus sebagai pengikut Yesus masuk dalam pemerasan daging, sengsara daging tanpa dosa. Ini sama dengan percikan darah. Bagi kita, ya, di hari-hari terakhir ini, ya, keadaan semakin tidak menentu, adanya kesulitan semuanya, dan manusia di akhir zaman ini walaupun sudah banyak mendengar firman, sulit juga untuk sungguh-sungguh berubah, bertobat. Maka
Getsemani ini adalah hari-hari yang terakhir ini sama dengan pra-aniaya antikris, ya, pra-aniaya antikris. Jadi kalau kita tidak mengalami pemerasan daging, ya ini belajar ini, ya belajar. Kalau tidak sekarang ya firman Tuhan disampaikan berulang-ulang juga, ya masih juga belum berubah, bertobat. Ya apalagi sekarang keadaan semakin sulit. Ya mana tambah percaya, mana mungkin bisa percaya pada kuasa firman. Ya, nah ini Getsemani ini bagi kita sekarang di hari-hari terakhir ini bagaikan memasuki masa pra-aniaya antikris. Sebab itu, ayo mulai sekarang masih ada waktu bagi kita. Kita masih mau datang beribadah kepada Tuhan. Kita harus belajar percikan darah, pemerasan daging, taman Getsemani secara rohani. Pada ayat 32 dikatakan, kata Yesus kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku berdoa. Jadi menghadapi suasana Getsemani hanya bisa dihadapi dengan doa penyembah. Ya, duduklah di sini sementara aku berdoa. Ya, ini sama dengan doa penyembahan, sama dengan menaikkan dupa. Nanti kita akan baca ayatnya di dalam kitab Keluaran. Maka kalau ada percikan darah harus ada dupa. Kalau ada percikan darah harus ada dupa. Tidak akan sanggup kita. Ya, kalau tidak sungguh-sungguh dalam doa penyembahan, berjaga-jaga dan berdoa menghadapi percikan darah, kita tidak akan sanggup. Karena pada daging kita ini ya gampang kecewa, putus asa, gampang sekali emosi, gampang sekali tidak terima dengan keadaan. Ya kalau tidak ada dupa yang dinaikkan, inilah doa penyembah. Bisa kecewa dan tinggalkan Tuhan. Ya bisa kecewa dan tinggalkan Tuhan. Bagaikan Yudas memaksakan diri karena tidak mau berubah, jadi terpaksa beribadah, terpaksa melayani Tuhan, terpaksa. Sehingga saat orang lain, ya tadi perempuan, ya seorang wanita mengurapi kaki Yesus, nah, itu dengan minyak narwas, dengan seluruh hidupnya dia marah, malah ya bersungut-sungut. Nah ini, ya jadi kalau ada percikan darah harus ada dupa. Kalau tidak ada dupa, tidak sungguh-sungguh berdoa, berjaga-jaga di hari terakhir ini, kecewa mengikut Tuhan, kecewa tinggalkan Tuhan. Berarti ada Getsemani harus ada dupa, sama seperti yang dialami Yesus sebagai imam besar. Nah, kita baca di dalam Imamat 16 ayat 12 sampai 14. Ini mengingatkan kita kepada Yesus dalam perjanjian lama, Imam Harun. Ya, dalam perjanjian lama ini pelayanan pendamaian oleh imam besar. Imamat 16 ayat 12. Ya, dan ia harus mengambil perbaraan berisi penuh bara api dari atas mezbah yang di hadapan Tuhan, serta serangkup penuh ukupan dari wangi-wangian yang digiling sampai halus, lalu membawanya masuk ke belakang tabir. Terus 13, kemudian ia harus meletakkan ukupan itu di atas api yang di hadapan Tuhan, sehingga asap ukupan itu menutupi tutup pendamaian yang di atas suku malam, supaya ia jangan mati. 14, lalu ia harus mengambil sedikit dari lembu jantan itu dan memercikkannya dengan jarinya ke atas tutup pendamaian di bagian muka dan ke depan tutup pendamaian. Dan itu harus memercikkan sedikit dari darah itu dengan jarinya 7 kali. Ya, ini serangkup penuh ukupan dan wangi-wangian. Ini sama dengan dupa. Ini sama dengan dupa. Isi daripada dupa itu serangkup penuh ukupan dan wangi-wangian. Lalu memercikkan sedikit darah. Ini sama dengan percikan darah. Ya, tidak akan mampu kita masuk dalam percikan darah. Sebabnya harus ada dupa.
yang dipersembahkan. Ya, jadi imam besar Harun 1 kali setahun masuk ke ruangan Maha Suci. Ya, jadi imam besar Harun 1 kali setahun masuk ke ruangan Maha Suci, yaitu untuk mengadakan pelayanan pendamaian hanya 1 kali setahun. Harun sebagai imam besar dengan membawa darah dan dupa, Ya, maka ketika darah dipercikan dan dupa dinaikkan, maka terjadilah Shekinah glory, kemuliaan Tuhan. Terjadi Shekinah glory, kemuliaan Tuhan. Ya, dupa dan percikan darah. Nah, ini. Ya, jika darah dipercikan dan dupa dinaikkan, ini tugas sebagai imam besar Harun, maka terjadilah Shekinah glory. Ya, terjadilah Shekinah glory. Jadi kalau ada dupa, kita tidak perlu takut dengan percikan darah. Kalau ada doa penyembahan sungguh-sungguh kepada Tuhan, meskipun menghadapi percikan darah banyak daging ini, ya, yang bertentangan dengan firman, tapi memang harus mengalami percikan darah. Yang penting ada dupa yang dinaikkan, bisa menghadapi percikan darah. Ya, maka bagi kita sekarang, jika kita mengalami percikan darah dan menyembah Tuhan, percikan darah terjadi, memang harus berjaga-jaga dengan berdoa, menyembah Tuhan, maka terjadilah pelayanan pendamaian oleh imam besar dengan tanda sinar kemuliaan Shekinah glory. Percikan darah, dupa. Terjadi Shekinah glory. Kita akan baca 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 14. Itulah lewat ujian-ujian yang diperhadapkan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. 13. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Ya, ayat yang ke-14, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Nah, ini harus mengalami percikan darah untuk mengalami roh kemuliaan Shekinah glory. Nah, kita akan pelajari ya dalam kitab Keluaran 40 ayat 34 sampai 38. Jadi ada percikan darah, ada dupa, maka turunlah Shekinah glory, kemuliaan Tuhan. Nah, kalau dalam zaman Israel, ya zaman Musa di padang gurun, itu dalam bentuk awan. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan. Kehadiran Tuhan dalam bentuk awan. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Ayat 35. Sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan, sebab awan itu hinggap di atas kemah itu, dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Terus sampai 37 ya. Apabila awan itu naik dari atas kemah suci, berangkatlah orang Israel dari setiap tempat mereka berkemah. 37. Tetapi jika awan itu tidak naik, maka mereka pun tidak berangkat sampai hari awan itu naik. Ya, jadi kalau awannya ya berhenti, mereka juga harus. Ya, kalau awannya naik, baru mereka bisa berangkat. Begitu. Ya, jadi sungguh sangat diatur oleh awan yang daripada Tuhan. Ayat yang ke-37. Ya. Tetapi jika awan itu tidak naik, maka mereka pun tidak berangkat sampai hari awan itu naik. Kita akan pelajari. Ya, jadi harus ada
Ya, harus ada percikan darah dan dupa. Saat menghadapi percikan darah, sengsara daging tanpa dosa, ini Taman Getsemani harus ada doa yang kita naikkan. Berjaga-jaga di dalam doa. 3 macam awan kemuliaan. Jadi ada dupa, ada percikan darah, maka Shekinah glory. Kalau zaman waktu Israel di padang gurun itu dalam bentuk awan kemuliaan Tuhan. 3 macam awan kemuliaan Tuhan. Ayat yang ke-37. Tetapi jika awan itu tidak naik, maka mereka pun tidak berangkat sampai hari awan itu naik. Jadi yang pertama, ayat yang ke-37, awan itu tidak naik. Ya, awan itu tidak naik. Berarti awan tidak naik sama dengan, ini arti rohaninya, pengalaman kematian. Pengalaman kematian. Jadi awan yang daripada Tuhan, inilah yang membuat keteraturan ya, pada perjalanan bangsa Israel selama di padang gurun. Awan ini semuanya diatur oleh awan yang daripada Tuhan. Maka arti rohaninya bagi kita, kalau ada Shekinah glory, roh kemuliaan, roh Tuhan dalam keluarga kita, dalam nikah rumah tangga, semuanya akan teratur. Semuanya akan teratur. Tapi kalau tidak ada roh Tuhan dalam kehidupan suami istri, ya berselisih terus, bentrok. Ya, sehingga tidak mungkin bisa teratur. Nah, itu sebabnya ya mungkin tidak dianggap penting, tetapi keteraturan itu penting. Ya, itu bisa ya kita bisa melihat dari keteraturan dalam hal ya anak muda di kamarnya bagaimana, pakaiannya, tempat tidurnya, ya. Di nikah rumah tangga bagaimana ruang tamunya. Tidak harus mewah tapi rapi, bersih. Ya, masa spray tempat tidur sampai 1 bulan baru dicuci, begitu contoh-contohnya, atau 3 bulan. Ya, saya juga pernah mengalami itu zaman kaum muda, sesuatu yang tidak baik. Ya, nah ini keteraturan. Maka kalau ada roh kemuliaan Tuhan dalam nikah rumah tangga, semuanya akan teratur. Anak teratur, ya, keuangan juga teratur. Nah, suami dan istri bisa saling terbuka mengenai keuangan, jujur, aliran masuk keuangan, aliran keluarnya, ya inilah. Ya, sebab bagi Tuhan perkara uang adalah perkara yang paling kecil. Kalau perkara kecil aja kita sudah tidak bisa dipercaya, ya sudah. Maka akan terjadi ketidakteraturan berikut. Ini, ya, Tuhan tolong kehidupan kita semua. Ini kalau ada roh Tuhan bisa. Nah, kita bergumul. Saya juga bergumul. Saya juga memiliki keluarga, anak. Ini yang harus kita gumulkan. Ya, berarti apa? Praktek pengalaman kematian sama dengan kita harus mati terhadap dosa dan terlepas dari dosa. Itu yang membuat keadaan keluarga menjadi nikah rumah tangga tidak teratur. Karena masih ada dosa, kita harus mati terhadap dosa dan terlepas dari dosa. Maka kalau dosa dipertahankan, disembunyikan, tidak akan ada Shekinah glory, tidak akan ada kemuliaan Tuhan. Marilah kalau ada roh Tuhan ada di dalam istri, ya berani mengemukakan pendapat bagi suaminya. Meskipun harus menanggung resiko, itu percikan darah. Bagaimana cara mengatasi? Ya banyak. Bersyukur, berdoa, menyembah Tuhan. Sekali dikatakan ya masih kena serang terus mungkin istri. Ya, berdoa lagi, Tuhan berikan kekuatan. Pasti. Ya, jangan berhenti kan untuk supaya terjadi keteraturan. Begitu. Ya, orang tua juga terhadap anak. Nah, itu. Ya, jadi kalau dosa dipertahankan, disembunyikan, tidak akan ada roh Tuhan, tidak akan ada Shekinah glory, kemuliaan Tuhan.
Ayo, sebab itu di dalam ibadah pelayanan juga imam-imam bertanggung jawab dalam pelayanan. Jangan sampai menyimpan dosa. Ya, sebab kita sebagai imam-imam pelayan Tuhan mulai daripada saya bertanggung jawab. Demikian juga imam-imam dalam nikah, ya. Suami kan pemimpin, bisa juga disebut orang tua terhadap keluarganya. Saya sampaikan pada ibadah Kamis kemarin itu contohnya 1 Raja-Raja 10 ayat 30 kita baca. 1 Raja-Raja 10 ayat 30. Ini zaman bangsa Israel itu awan kemuliaan Tuhan yang membuat keteraturan selama hidup di padang gurun. Padang gurun kan ini ularnya apanya semua. Panas terik, abunya, waduh, nggak sanggup. Ya, 1 Raja-Raja 10 ayat 30. Ada? 2 Raja-Raja 10 ayat 30. 2 Raja-Raja 10 ayat 30. Ya, ini berfirmanlah Tuhan kepada Yehu, oleh karena engkau telah berbuat baik dengan melakukan apa yang benar di mataku, dan telah berbuat kepada keluarga Ahab tepat seperti yang dikehendaki hatiku, maka anak-anakmu akan duduk di atas tata Israel sampai apa? Keturunannya keempat. Ini sama dengan kita sebagai imam, kita sebagai orang tua bertanggung jawab di dalam ibadah pelayanan sebagai imam, pelayan Tuhan bertanggung jawab dalam nikah rumah tangga juga. Kita bertanggung jawab untuk berbuat benar, tidak mempertahankan dosa, tidak berbuat dosa. Sebab menentukan apa? Nasib keturunan kita. Kalau kita berbuat benar, dikatakan anak-anakmu akan duduk di atas tata Israel sampai apa? Keturunan yang keempat, bertahan loh. Keturunan keempat, ya jangan-jangan kitanya sampai keturunan, nggak bisa lagi melihat sampai keturunan yang keempat. Terus hidup benar. Berarti sebaliknya, jika kita mempertahankan dosa, keturunan selanjutnya juga akan tetap mempertahankan dosa. Ya ini, ayo jangan ada dosa yang dipertahankan. Jangan ada dosa yang dipertahankan. Mulai daripada diri sendiri. Imamat 16 ayat 16 sampai 17 harus mengalami pelayanan imam besar, pelayanan pendamaian. Dengan demikian ia mengadakan pendamaian bagi tempat kudus itu karena segala kenajisan orang Israel dan karena segala pelanggaran mereka. Nah, sudah ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib, ditanggungnya segala dosa, kekurangan kita, kenajisan, kekotoran kita. Apapun juga dosa mereka, demikianlah harus diperbuatnya dengan kemah pertemuan yang tetap diam di antara mereka di tengah-tengah segala kenajisan mereka. Seorang pun tidak boleh hadir di dalam kemah pertemuan. Bila Harun masuk untuk mengadakan pendamaian di tempat kudus sampai ia keluar, setelah apa? Mengadakan pendamaian mulai daripada Harunnya sendiri sebagai imam besar, baginya sendiri, bagi keluarganya, dan bagi seluruh jemaah orang Israel. Yesus juga sebagai imam besar, padahal Yesus bukan kehidupan yang berdosa, tetapi dia tanggung itu. Ditanggungnya sendiri loh di atas kayu salib. Nah ini, ya jadi pendamaian dikatakan pendamaian pada ayat bagian terakhir, setelah mengadakan pendamaian baginya sendiri. Pendamaian baginya sendiri sama dengan kita harus mengalami kelepasan dari dosa. Mulai dari diri kita sendiri. Percikan darah dan lupa. Maka terjadi Shekinah glory, kemuliaan Tuhan. Ya, tidak akan terjadi Shekinah glory, kemuliaan Tuhan saat menghadapi percikan darah. Kita akan nggak sanggup kalau kita tidak berjaga-jaga dalam doa. Berarti harus apa? Di dalam doa penyembahan. Karena seringkali kita gagal dalam percikan darah. Kita harus banyak mengaku dosa kepada Tuhan dan sesama. Supaya kita mengalami kelepasan dari dosa. Mulai daripada dosa kita sendiri. Itu maksudnya. Ya. Jadi kesimpulannya kita tidak perlu tunjuk kesalahan orang lain. Ya.
seolah-olah kita berhak melepaskannya dari dosa. Nah, inilah lebih baik kita tunjuk diri sendiri. Tuhan tolong kehidupan kita. Ya, selama kita masih belum mengaku jujur, sebutkan saja tadi dalam hal keuangan. Pada suatu waktu tidak jujur dalam keuangan, dalam nikah rumah tangga, pada suatu waktu masalah tersebut akan muncul kembali ke permukaan. Ini. Ya. Atau sebaliknya, kalau kita selalu mengingat-ingat akan kesalahan orang lain yang diperbuat kepada kita, maka sama dengan kita juga belum mengalami pelayanan pendamaian, penebusan oleh darah Yesus. Sebab pada ayat dikatakan, ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ini. Ya, jadi mulai daripada diri sendiri. Ayo jujur. Jangan ada dosa dipertahankan. Selama kita masih belum mengaku jujur dalam perkara kecil, itu akan muncul nanti pada suatu waktu ada masalah. Ya, sekali lagi seringkali saya sampaikan, kalau cobaan itu datangnya dari setan. Sudah berdosa, datang cobaan, jatuh dalam pencobaan. Tetapi kalau daripada Tuhan tadi, dalam Petrus tadi, ujian untuk mengalami Shekinah glory. Tuhan tolong kehidupan kita. Ya, jadi kehidupan yang sudah melakukan pelayanan pendamaian dimulai untuk dirinya sendiri, nanti ini akan lanjut bagi keluarganya. Ya, imam-imam juga bertanggung jawab, mulai daripada gembala. Nah, ini pergumulan kami. Ya, kalau kita sungguh-sungguh, maka dalam nikah rumah tangga ini akan mengalir kepada suami yang belum bertobat, mungkin istri yang belum bertobat, mungkin atau kepada anak-anak dalam ibadah pelayanan, kepada seluruh jemaat sidang jemaat Tuhan. Ini. Ya, berarti dalam doa penyembahan juga demikian. Dalam doa penyembahan, percikan darah apa yang diperadabkan? Ya, memang harus berjaga dan masuk dalam doa penyembahan. Ada pergumulan mungkin. Ya, mungkin pergumulan terhadap apa saja sebutkan, terhadap anak, suami, istri. Maka dirinya sendiri dulu. Saya masih salah dalam hal ini Tuhan. Saya masih kurang dalam hal ini Tuhan. Dirinya sendiri dulu. Ya, saat itulah Shekinah glory, roh kemuliaan sanggup melepaskan kita dari segala dosa kita. Puji Tuhan. Ya, maka kalau kita terlepas dari dosa, ada harapan bagi keluarga kita juga untuk lepas dari dosa sampai seluruh jemaat. Kalau dalam ibadah pelayanan, mulai daripada gembalanya tuh. Ayo, Tuhan tolong kehidupan kita semua. Ya, jadi kalau kita melihat masih dalam nikah rumah tangga kita banyak ketidakteraturan, ya tidak usahlah tunjuk yang lainnya. Marilah, inilah pelayanan pendamaian. Yesus sendiri bukan dia yang berdosa kok, tapi dia mau menanggung segala cacat celah kekurangan kelemahan kita. Imam Harun dalam perjanjian lama, dia sendiri harus melakukan pendamaian terhadap dirinya sendiri, bagi keluarganya, bagi seluruh jemaah orang Israel. Jadi setiap kita bertanggung jawab, Bapak Ibu Saudara. Ya. Semua kita bertanggung jawab. Kalau kita sesuai dengan ya tadi ada percikan darah dupa, ya kita mengalami Shekinah glory, kemuliaan Tuhan. Yang kedua, awan tadi, awan tidak naik berarti pengalaman kematian, mati terhadap dosa. Yang kedua, ayat yang ke-36, kembali dalam Keluaran tadi. Ayat yang ke-36, apabila awan itu naik dari atas kemah suci, berangkatlah orang Israel dari setiap tempat mereka berkemah.
apabila awan naik. Ini sama dengan pengalaman kebangkitan. Apa prakteknya? Roma 4 ayat 25. Sudah awan turun, ya tidak berarti ini sama dengan pengalaman kematian. Kita harus bergumul untuk terlepas dari dosa. Pelayanan pendamaian dimulai daripada diri sendiri. Roma 4 ayat 25, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan pengalaman kebangkitan, dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Maka praktek pertama pengalaman kebangkitan, berarti awan kemuliaan Tuhan naik, kita bergerak, yaitu hidup dalam kebenaran. Maka terlalu sulit kita untuk bergerak maju sampai ke tanah Kanaan. Karena apa? Ada dosa yang merintangi. Ya tertinggal. Ya, awan sudah naik, kita kok tinggal? Ya karena masih ada yang belum dilepaskan. Ini hidup dalam kebenaran. Praktek yang kedua, Kolose 3 ayat 1. Hidup dalam kebenaran. Kalau orang yang hidup dalam kebenaran, maka hidupnya memikirkan perkara-perkara yang di atas. Karena itu kalau kamu dibangkitkan, pengalaman kebangkitan, garis bawahi, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus apa? Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Maka yang kedua, pengalaman kebangkitan. Kalau kita hidup dalam kebenaran, kita akan mengarah kepada perkara yang di atas, mengutamakan perkara surga. Ini sama dengan apa? Setia beribadah, melayani Tuhan. Maka dalam pengalaman kebangkitan kita menjadi kehidupan yang benar dan setia, melayani Tuhan. Istilahnya di dalam Yesaya 11 ayat 5, melayani Tuhan dengan berikat pinggangkan kebenaran dan kesetiaan. Yesaya 11 ayat yang kelima, ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Ini pelayanan dengan memakai ikat pinggang. Ayo, kehidupan kita harus sampai memuliakan Tuhan. Dalam Lukas 17 ayat 8, kalau kita sudah melayani Tuhan dengan berikat pinggangkan kesetiaan dan kebenaran, Lukas 17 ayat yang ke-8, ini sama dengan pelayanan yang memuaskan hati Tuhan. Bukankah sebaliknya yang akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, berikat pinggangkan kebenaran dan kesetiaan, dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Berarti pelayanan dengan memakai ikat pinggang tidak mungkin benar dan setia kalau tidak mau terlepas dari dosa. Tidak mungkin bisa benar dan setia kalau dalam perkara kecil pun kita kadang-kadang masih sulit untuk lepas. Marilah sampai pelayanan memuaskan hati Tuhan. Maka pelayanan yang memuaskan hati Tuhan apa tadi? Memberi makan dan minum Tuhan. Hasilnya apa? Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Kalau guru saya sampaikan, kalau makanan seorang tuan, ya berapalah kemampuannya? Ya, kalau dalam hidangan raja, ya semua sisanya untuk kita. Ya, paling kalau seorang raja makan, icip ini, coba ini. Wah, yang dihidangkan itu semua untuk kita. Wah, pemeliharaan Tuhan luar biasa. Hasilnya apa? Kita mengalami kuasa pemeliharaan Tuhan. Sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Sama dengan Tuhan mampu memelihara kita secara jasmani dan rohani. Secara rohani kita dipuaskan dengan kepuasan dari surga, kebahagiaan surga. Puji Tuhan. Nah, inilah ya 3 macam awan kemuliaan Tuhan. Yang terakhir yang ketiga. Ayo perhatikan, awan tidak naik sama dengan kesempatan bagi kita ya untuk mengoreksi diri kita sendiri. Jangan salahkan ini, jangan urus-urusan orang lain. Ya, seolah-olah kita sanggup menyelesaikan masalahnya. Ini, urus dulu diri sendiri. Ya sudah, mari perbaiki. Suami terhadap istri, terhadap suami, ngomong. Kalau ada roh kemuliaan pasti berani ngomong. Kenapa nggak berani ngomong? Karena kita sendiri juga nggak jujur.
Coba kita jujur, walaupun ada percikan darahnya, ya sungguh ada percikan darah, mungkin bisa dikatakan begitu. Datang bawa duka kepada Tuhan. Belum selesai nih Tuhan, saya masih perlu dikoreksi. Terus ngomong lagi. Ada Roh kemuliaan pasti berani ngomong. Nah, ya, pasti nanti Tuhan tolong terjadi keteraturan. Nah, jadi kalau perhatikan, kalau anak kita ya kitanya semua kita sedang dikoreksi Tuhan. Yang terakhir ya, maka akan ada awan kebangkitan, pasti bisa hidup benar, melayani Tuhan, berikan pegangan kesetiaan kebenaran, memuaskan hati Tuhan, maka Tuhan memuaskan hati kita. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan Tuhan memelihara kehidupan kita, mengalami kepuasan surga. Yang terakhir, ayat yang ke-38. Sebab awan Tuhan itu ada di atas kemah suci pada siang hari, dan pada malam hari ada api di dalamnya, di depan mata seluruh umat Israel pada setiap tempat mereka berkemah. Dikatakan sebab awan Tuhan itu ada di atas kemah suci. Awan Tuhan ada di atas kemah suci, berarti ini sama dengan pengalaman kemuliaan. Ya Tuhan, Shekinah Glory turun. Awan kemuliaan Tuhan ada di atas kemah suci. Nah, ini hidup kita ini kemah sucinya Tuhan. Kalau ada Shekinah Glory dalam kehidupan kita, kita akan mengalami kemuliaan Tuhan. Berarti itu sama dengan apa? Kita mengalami perubahan hidup dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Perubahan hidup dimulai dengan tabah, kuat dan teguh hati. Tidak kecewa, putus asa. Kuat dan teguh hati, tabah, itu sama dengan bisa selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Kita melayani Tuhan ini banyak rintangannya. Maka kalau ada awan kemuliaan Tuhan, Shekinah Glory, meskipun diperlakukan berbeda mungkin dengan yang lainnya, ya, itu ujian daripada Tuhan. Jangan pula kita jatuh ke dalam pencobaan. Orang yang kecewa putus asa tinggalkan Tuhan, tinggalkan ibadah, itu sudah jatuh dalam pencobaan. Ayo, mari, kalau ada Shekinah Glory kemuliaan Tuhan atas kemah suci, atas kehidupan kita, atas ibadah pelayanan kita, kita akan kuat teguh hati, bisa mengucap syukur dalam segala hal kepada Tuhan. Maka kalau ini sudah terjadi, kita juga akan mengalami mujizat secara jasmani. Apa itu mujizatnya, Mas? Apa yang mustahil bagi kita mungkin bagi Tuhan. Puji Tuhan. Dan jika Yesus datang kali yang kedua, kita akan diubahkan menjadi sama mulia dengan Tuhan. Puji Tuhan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kita mari datang menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya undang ya Ibu Priscilla bisa bantu. Tuhan tolong kehidupan kita. Kita mau datang menyembah Tuhan. Yang bisa berlutut silakan berlutut. Yang tidak bisa duduk saja. Haleluya, haleluya, haleluya. Agung dan mulialah Tuhan, mulialah Tuhan. Haleluya. Agung dan mulialah Tuhan. Haleluya. Sempurnalah perbuatan tangan yang berkuat atas dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhan. Maha besar perbuatan tangan, maha besar perbuatan tangan. Aku datang dan bersujud, aku datang dan bersujud
dalam hadirat-Mu, memuji seumur hidupku, seumur hidupku. Ku sembah Kau Allah yang besar, ku sembah Kau Allah yang maha besar. Ku sembah Kau Yesus keselamatanku, ku sembah Kau Roh yang kekuatan di hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ulang dari awal. Agung dan mulialah Tuhanku. Haleluya. Agung dan mulialah Tuhanku. Amin. Sempurna tangan yang berkuasa atas dan seluruh bumi, siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah, agung dan mulialah, maha besar perbuatan tangan, maha besar perbuatan. Aku datang dan bersujud, aku datang dan bersujud dalam memuja Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau Allah yang maha besar. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau Roh yang Kau Roh yang kekuatan hidup. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Denganmu pelan. Haleluya. Segenap awan kemuliaan-Mu memenuhi kemah suci. Sekali lagi sembah Kau. Ayo naikkan dupa, berjaga dalam doa. Haleluya. Pelayanan perdamaian mulai daripada diri sendiri. Akui apa yang kurang. Musikkan sepatu. Haleluya. Awan kemuliaan Tuhan. Awan kemuliaan Tuhan turun atas kemah suci. Haleluya, haleluya. Kami semua bertanggung jawab Tuhan. Haleluya, haleluya. Irama serana haleluya. Haleluya.
Mohonlah kemurahan-Mu Tuhan. Kawan kemuliaan Tuhan turut tidak ada yang dapat disembunyikan. Mohon kemurahan-Mu. Engkau menanggung sendiri segala beban dosa, kelemahan, kekurangan kami, untuk menolong melepaskan kehidupan kami, Tuhan. Kami juga harus bergumul akan hidup kami dalam segala kekurangan, kelemahan kami, Tuhan, untuk melepaskan keluarga kami. Haleluya. Untuk dipakai Tuhan dalam pembangunan tubuh Kristus yang Engkau sendiri yang tidak bersalah, berdosa, rela menanggung sendiri di atas kayu salib. Mohonlah kemurahan-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Sampai kami mengalami kebahagiaan di surga. Mohonlah kemurahan-Mu, balas kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Ampuni aku ya Tuhan, lepaskan kami Tuhan. Haleluya. Kami mau mengikuti kegerakan awan kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya. Mohon kemurahan-Mu. Haleluya. Haleluya.
tidak sanggup dengan kekuatan kita sendiri. Yesus sendiri menanggungnya di atas kayu salib. Yesus sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai Imam Besar yang terus bekerja sampai saat ini bagi kita. Masih mengalami pelayanan pendamaian bagi kita. Mohon kemurahan-Mu Tuhan. Kami sedang ditampi Tuhan. Mohon belas kasih-Mu. Mohon kemurahan-Mu Tuhan. Ampuni kami, ampuni kami Tuhan. Haleluya. Selamatkan keluarga kami, suami istri, anak Tuhan, untuk hidup dalam keteraturan sesuai dengan firman-Mu. Pada melahirkan Tuhan tidak mengalami sukacita sorga. Irama Rasraka ya Ramaka. Sampai berapa lama kasih setiamu Tuhan. Irama Rasraka. Hamba tidak mampu Tuhan. Haleluya. Untuk kami melayani Tuhan dengan berikatkan kebenaran dan kesetiaan. Tuhan tidak pernah menipu kami. Tuhan pasti memuaskan kami. Irama Strata Prakaya Maka. Haleluya. Haleluya. Ayo bergumul sungguh-sungguh. Haleluya. Haleluya. Mohonlah belas kasih kemuliaan-Mu. Haleluya. Ingatlah keluarga kita, ingatlah anak cucu dimanapun berada. Ingat istri, ingat suami, ingat anak-anak kita. Kita bertanggung jawab. Haleluya. Mulialah Tuhan. Lepaskanlah kami semua. Haleluya. 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 Mohon belas kasih-Mu. Mengikuti gerak firman, mengikuti gerak awan kemuliaan Tuhan sampai masuk tanah Kanaan. Tidak seorang pun gugur di tengah perjalanan, tidak seorang pun gugur.
Haleluya. Kuatkan kami Tuhan. Haleluya. Tambah kuat teguh hati. Menghadapi pergumulan apapun jangan kecewa putus asa. Haleluya. 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 Terima kasih. Haleluya. Awan kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Awan kemuliaan-Mu ada dalam lingkar rumah tangga kami. Dalam ibadah pelayanan kami tetap setia berkobar-kobar beribadah pelayanan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Nyanyian rohani 306. Haleluya. Haleluya. Bersama keluargaku. Haleluya. Kami datang di hadirat-Mu. Haleluya. Tuhan. Haleluya. 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 Kami datang di hadirat bersama bangkit berdiri. Kami datang di hadirat dalam satu kasih dengan hati berjanji setia mengasihi-Mu Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati berjanji setia sampai akhir mengasihi-Mu Tuhan. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersama mengasihi. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Perlahan denganmu doakan istri, suami, anak-anak, keluarga yang lain. Betapa indahnya bersama melayani Tuhan. Ada awan kemuliaan Shekinah. Semua dibuat teratur, semua diperindah
Tuhan memuaskan kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Angkatlah kedua tangan kita, terus dengan kata-kata, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Doakan saudara, doakan suami istri, sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebutkan dalam doa. Biarlah awan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Ada kebahagiaan surga dalam ibadah pelayanan kita, dalam nikah rumah tangga kita. Haleluya. Selamatkan sidang jemaat-Mu Tuhan. Semuanya berikan pinggangan kesetiaan kebenaran. Tuhan teguh hati. Haleluya. 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 Mohon kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih. Turunkan kedua tangan kita. Terima kasih. Syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kalau ada awan kemuliaan Tuhan, kami pasti mengalami kebahagiaan surga. Kuat teguh hati menghadapi segala tantangan apapun, bisa mengucap syukur dalam segala keadaan. Dan awan kemuliaan ada di kemah suci, ada dalam kehidupan kami, menuntun kami sampai masuk tanah Kanaan, Yerusalem baru, surga mulia, bahagia selamanya. Terima kasih Tuhan menolong kehidupan kami. Tetapkan firman dan Roh Kudus dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan buka besok. Pekerjaan Tuhan kita jalankan. Angkat lagi pujian ini kembali bersama keluarga Tuhan. Datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Tuhan. Ulang dari awal. Kami datang di hadirat-Mu dalam kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Tuhan. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu samanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Haleluya. Pada kita Kamis dalam Alkitab dan perjamuan suci 18.30, dan selesai ibadah ini kita latihan sangkur. Puji Tuhan. Sebelum kita tamatkan ibadah ini, kita masuk terlebih dahulu dalam doa siapa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah sekinah guri awan kemuliaan Tuhan dinyatakan di tengah kehidupan kami. Firman Roh Kudus kasih Tuhan memampukan kami untuk menaikkan lubah kepada Tuhan. Mulai daripada diri sendiri,
pelayanan pendampingan terhadap diri sendiri. Lanjut dalam nikah rumah tangga, seluruh sidang jemaat Tuhan, kami semua mengalami kebahagiaan surga. Terima kasih Tuhan. Gembalakan kami semua, kawanan domba Tuhan. Ampuni kami, sucikan kami dengan darah-Mu, layakkan kami untuk menaikkan doa syafaat doa kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Keluarga Bapak Rahel, Ibu, Tuhan jamah dalam setiap pergumulan, biarlah bersama beribadah melayani Tuhan setia sampai akhir. Semua keluarga dimanapun berada, Tuhan tolong. Anak-anak jamaah Rahel Adulatan, Tuhan tolong. Takut Tuhan, hormat kepada orang tua, Tuhan yang menjamin kehidupan mereka. Keluarga Bapak Perangin juga jamalah, mohonlah belas kasih Tuhan, buka jalan, buka hati. Ibu juga tetap kuat teguh hati, mohon belas kasih Tuhan menghadapi pergumulan apapun dalam nikah rumah tangga, buah nikah. Biarlah Tuhan yang membela kehidupan, membuka jalan keluar semuanya. Demikian baik juga Tio Jama Tuhan dalam kuliahnya, biarlah tetap mengiring Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ella juga Tuhan tolong, apa yang menjadi kerinduannya Tuhan jawab. Dengan keluarga Bapak Manulang, Ibu juga Tuhan tolong. Ada banyak pergumulan yang mungkin dalam nikah rumah tangga mereka, Tuhan yang membuka jalan semuanya. Bersatu hati bersama-sama Tuhan pakai Tuhan dalam pekerjaan Tuhan. Terima kasih. Apapun yang menjadi pergumulan dalam nikah, buah nikah juga Tuhan tolong. Yosua Manulang juga Tuhan buka jalan. Mohonlah belas kasih Tuhan, masa depannya dalam tangan Tuhan. Semakin setia beribadah sungguh-sungguh melayani Tuhan. Bahkan juga anak Kevin juga tumbuh kembangnya dalam tangan Tuhan. Mohon belas kasih, kemuliaan, kemurahan. Demikian kami berdoa buat Bapak Taragi, Ibu juga dalam setiap pergumulan perjuangan dalam ibadah pelayanan. Tidak ada mustahil bagi Tuhan, buka jalan semua. Mohonlah kemurahan. Pergumulan juga di dalam nikah, buah nikah juga Tuhan tolong. Bapak Felix, Ibu anak Felix jamalah, Tuhan semakin pakai kehidupan dalam ibadah pelayanan, masih sungguh-sungguh berjuang. Mohonlah kemurahan Tuhan, Tuhan pakai hidup mereka untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Baik juga Bapak Andrew, Ibu anak Andrew jamalah, beri kerinduan untuk sungguh beribadah kepada Tuhan. Anak Sari, saudari Sari juga Tuhan berkati. Keluarga Bapak Iskia Siregar juga jamalah, mohon belas kasih Tuhan. Kerinduan Ibu juga bersama-sama beribadah melayani Tuhan. Tuhan pasti buka jalan. Tetap kuat teguh hati, tetap mengandalkan Tuhan. Dalam nikah, buah nikah juga Tuhan tolong buka jalan, tetap setia beribadah melayani Tuhan. Semakin pakai juga menghadapi juga pergumulan dalam pekerjaan juga Tuhan tolong. Anak Iskia juga Tuhan tolong. Takut Tuhan, hormat kepada orang tua. Demikian Bapak Jerry Tampu Pulun juga jamalah. Biarlah Tuhan tolong buka hati bersama dengan kami beribadah melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Demikian juga Ibu tetap kuat teguh hati menghadapi pergumulan dalam nikah, buah nikah juga Tuhan berkati semuanya. Demikian buat Jerry di Jakarta, setia di Batam. David juga Tuhan tolong dalam pergumulan Tuhan bela. Tetaplah setia beribadah melayani Tuhan, memuaskan hati Tuhan. Tuhan juga akan memuaskan kehidupan kami. Keluarga Bapak Pangaribuan juga Tuhan tolong. Tidak ada mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup menolong menjamah hati. Terima kasih. Ibu juga tetap kuat teguh hati dalam ibadah pelayanan juga, dalam nikah, buah nikah juga. Berikanlah jalan keluar semuanya. Tuhan jawab dengar doa. Tetap kuat teguh hati dalam pergumulan juga, dalam pekerjaan juga Tuhan tolong. Terima kasih pakai menjadi saksi, menjadi berkat. Yusuf juga Tuhan jamah, pergaulannya juga Tuhan tolong. Biarlah bisa menjadi saksi berkat, setia beribadah melayani Tuhan. Julita juga Tuhan tolong juga dalam lanjutan kuliah. Tuhan buka jalan, biarlah berikan kemampuan ajaib, tetap sungguh-sungguh beribadah melayani Tuhan. Kami juga berdoa buat Bapak Simanjunta, Ibu juga Tuhan tolong nikah rumah tangga mereka. Tuhan buka jalan semua, apapun pergumulan mereka Tuhan jawab dengar. Pergumulan juga dalam kerinduan yang terdalam juga, mohonlah belas kasih kemurahan Tuhan, bisa setia beribadah melayani Tuhan. Anak Nathan Sianturi juga mohonlah belas kasih Tuhan. Engkaulah yang menjadi jaminan dalam kehidupannya. Belas kasih Tuhan, Engkaulah pembela dalam kehidupannya. Ampuni kedua orang tuanya, mohonlah belas kasih kemurahan Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagimu. Terima kasih Bapak Samuel Sianturi, Ibu juga mohonlah belas kasih kemurahan Tuhan dalam setiap pergumulan. Biarlah
berjuang sungguh-sungguh untuk bisa beribadah melayani Tuhan. Terima kasih. Mohonlah, tidak ada yang mustahil bagimu. Terima kasih Bapak Vio juga Mama Vio, mohonlah belas kasih Tuhan, berjuang dalam beribadah melayani Tuhan. Vio Gavin, Tuhan tolong semuanya tumbuh kembang mereka dalam tangan Tuhan. Terus juga dalam masa depannya juga, biarlah Tuhan yang buka jalan dalam ibadah pelayanan juga. Biarlah sungguh-sungguh semakin Tuhan pakai dalam ibadah pelayanan. Kami juga berdoa Bapak Silalah Ibu juga, mohonlah belas kasih kemurahan Tuhan menghadapi pergumulan apapun. Biarlah awan kemuliaan Tuhan semakin dinyatakan. Demikian anak-anak juga Tuhan berkati, baik Priscilla, sekolahnya Hana juga Tuhan semakin mengerti firman-Mu. Yoel juga Tuhan lakukan mujizat Tuhan, semuanya tetap ada dalam belas kasih kemurahan Tuhan. Mama Manasi juga, Engkaulah pengharapan dalam hidupnya menghadapi buah nikahnya juga. Berikanlah kekuatan teguh hati, bisa mengucap syukur, memuliakan nama Tuhan. Manasi Efraim, Anggi Jamalah, mohon kemurahan Tuhan. Anak muda, kaum muda ini mohonlah belas kasih Tuhan, berikan kesungguhan setia beribadah melayani Tuhan. Anak Cynthia juga Tuhan berkati, Nike juga Jamalah, tumbuh kembang mereka dalam tangan Tuhan. Bapak Ayub, pergumulan perjuangan dalam ibadah pelayanan pekerjaan juga mohonlah kemurahan Tuhan. Ibu juga dalam nikah rumah tangga juga Tuhan tolong, ibadah pelayanan juga Tuhan tolong. Anak-anak jamaah baik Miska Ayub, Engkau bimbing takut Tuhan, hormat kepada orang tua. Bapak Sinaga juga Tuhan belas kasih Tuhan. Ibu juga biarlah bisa kembali setia beribadah melayani Tuhan. Demikian anak-anak baik Armando, Priti, Daniel, Tuhan tolong biarlah bisa dimanapun berada mencari ibadah, memuliakan nama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami juga berdoa buat Bapak Santi Jamalah, mohonlah belas kasih Tuhan, berilah kerinduan, ketuklah pintu hatinya untuk mendatang beribadah kepada Tuhan. Engkau melihat kesungguhan ibu, biarlah Tuhan semakin pakai hidupnya berjuang dalam ibadah pelayanan, tidak ada mustahil bagi Tuhan. Terkhusus juga bagi Sandro juga, jamalah hatinya Tuhan, biarlah dia boleh sungguh-sungguh mencari Tuhan. Terima kasih. Nanti juga masa depannya dalam tangan Tuhan, buka jalan semua. Rivaldo, Lena juga Tuhan berkati tumbuh kembang mereka dalam belas kasih Tuhan. Opung Jessica Buru, Opung Rahel Buru, Nondong, Opung Manase Buru, Opung Joyce juga Tuhan berkati semua. Baik juga Ibu Dermawan di masa tua mereka ini, biarlah Tuhan yang menjadi pengharapan mereka, buat kuat teguh hati, buat semuanya menjadi enak ringan, sampai berkata takkan kekurangan aku. Anak cucu dimanapun mereka berada, buatlah semuanya setia beribadah mengiring Tuhan. Ibu Rudi juga Tuhan berikan kesehatan untuk mendorong dia bisa setia beribadah kepada Tuhan. Anak Rudi juga Tuhan selamatkan. Saudari Betty juga Tuhan berkati hidupnya, jamalah masa depan hidupnya dalam tangan Tuhan. Pergaulannya juga, pekerjaannya juga, perjodohan juga Tuhan tolong berikan kemampuan ajaib yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa buat Putri Bate, Putri Semanungkali juga Tuhan berkati semua. Biarlah apa yang menjadi pergumulan kaum muda ini Tuhan buka jalan semua, berpengharapan hanya kepada Tuhan. Terima kasih kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa untuk dalam pergumulan setiap apapun, Engkaulah yang menolong kehidupan kami semuanya. Baik juga persoalan dalam utang piutang juga Tuhan buka jalan semua. Tuhan selesaikan tepat pada waktunya, ampuni, buka jalan. Demikian juga yang merindukan anak juga Tuhan tolong percepatan penyelesaian surat-surat rumah juga Tuhan tolong lanjutan semua peningkatan juga, baik mengikuti UNBK anak-anak kami yang akan mengikuti ujian pada bulan-bulan berikutnya juga Tuhan tolong semua, baik juga biaya yang dibutuhkan dalam sekolah kuliah Tuhan buka jalan. Kami hanya berpengharapan kepada Tuhan. Pergumulan dalam kehidupan sehari-hari, pekerjaan, usaha, tidak disebutkan satu persatu. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberikan hikmat, Tuhan yang menolong setiap kehidupan kami. Omsen-omsen yang sudah mulai menurun, pendapatan yang sudah mulai menurun akan kembali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Bangsa dan negara kami, berikan pemerintahan takut akan Tuhan,
menjamin kami tetap bisa bebas beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan menolong kehidupan kami. Sebentar selesai latihan sangkur, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tibakan dengan selamat, sehat sampai tiba di rumah. Kembalikan kami dalam ibadah kami tempatnya. Bukakan rahasia firman-Mu, menggairahkan kami setia beribadah kepada Tuhan. Demikian juga sepanjang malam ini dalam peristirahatan, menembusi malam yang gelap, Tuhan jaga lindungi. Bangunkan semua besok pagi melakukan aktivitas, berdoa, mengucap syukur, menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Bersama kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memimpin ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Biarlah nyata kemuliaan Tuhan selalu di tengah-tengah ibadah pelayanan kami. Terima kasih sidang jemaat Tuhan yang sudah berkorban untuk pekerjaan Tuhan, untuk pribadi hamba dalam bentuk apapun, balaskanlah dengan berlipat kali ganda. Biarlah berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu di dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekaliannya mulai malam ini sampai selama-lamanya. Dalam nama